Kami memuji Kau, hadir ketika kami merenungkan firman-Mu, hadir ketika kami menyembah Engkau, hadir juga di dalam sakramen perjamuan Tuhan yang sebentar kami akan ikuti. Hadirlah Engkau Tuhan, kebutuhan kami hanya Engkau saja, di dalam ibadah ini pun hanya Engkau saja. Tanpa Engkau maka kehadiran kami mungkin bisa menjadi sia-sia. Tuhan, kiranya firman-Mu sebentar membekali kami, membekali pengetahuan, mempertajam pengiringan kami kepada Tuhan, mempertajam iman kami, dan juga akhirnya memperkuat, memperteguh pengharapan kami. Bersama dengan Tuhan kami dapat menanggung segala perkara. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, sucikan kuduskan hati kami supaya firman-Mu mendapat tempat yang layak, dan Tuhan akan bekerja sesuai dengan kekuatan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, menikmati firman-Mu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita sampai di dalam Ulangan pasal 19. Di dalam bagian ini saudara kita akan melihat tentang bagaimana cara Allah mengatur, cara Allah menjamin keselamatan atau kehidupan dari umat Tuhan, dari umatnya. Khususnya jaminan hidup ketika ada perbuatan dosa yang secara tidak sengaja dilakukan. Nah, nanti saudara perlu tahu apa sih perbuatan dosa yang tidak sengaja. Gitu. Supaya jangan nanti kita cari-cari alasan. Gitu ya. Ketika kita berbuat dosa, maka kita minta Tuhan, perbuatan dosa saya golongkan saja dalam perbuatan yang tidak sengaja, supaya dapat pengampunan yang lebih pasti daripada dosa yang disengaja atau dosa yang dirancang. Sebenarnya bukan itu, saudara ya. Bukan itu pemahamannya. Tapi bahwa di dalam hidup kita ini apapun bisa terjadi, ya. Baik itu dikondisikan atau dalam pengertian lain dikondisikan itu kita dijebak orang, bisa saja. Atau memang kita betul-betul tidak sengaja melakukannya. Tetap dua-duanya punya konsekuensi yang berat. Sama beratnya dengan dosa-dosa yang sengaja kita buat. Kalau dosa yang sengaja, ya sudahlah, itu memang sudah nyata-nyata merupakan kekejian di mata Tuhan. Itu ya. Tetapi karena Allah juga mengerti ada waktu-waktu di dalam hidup manusia atau dalam aktivitas manusia yang tidak dapat dikendalikan dalam kesadarannya sendiri. Kita nggak bisa buat, saudara, keadaan itu bersahabat dengan kita. Ya, senormal-normalnya kita menginginkan satu keadaan itu paling tidak menyusahkan kita, belum tentu itu bisa terjadi. Itu yang saya mau maksudkan. Ya. Apa yang kita inginkan, pokoknya jangan sampai saya nggak ada masalah, jangan sampai saya ada masalah. Saya ingin berbuat sesuatu yang tidak muncul masalah. Saya tidak ingin, kita sudah antisipasi nih ya, kita sudah buat cara begitu rupa hati-hati, supaya jangan nanti orang mempermasalahkan, jangan orang menggugat. Tapi namanya kehidupan, namanya aktivitas, ya, belum tentu yang kita harapkan itu jadi. Contoh saja, ini contoh gampang. Taruhlah ketika kita ingin bepergian, berkendara, ya, entah roda 2, entah roda 4, entah roda 3, ya, entah roda 5, 6 gitu kayak, ya, roda mana aja lah. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan lindungi perjalanan kami, di dalam perjalanan hindari dari segala bahaya,
Kami ingin tiba di tempat tujuan dengan keadaan yang baik. Satu, kita sudah berdoa. Yang kedua, kita mungkin sudah mempersiapkan diri. Tidak makan banyak supaya tidak ngantuk, ya. Cukup tidur supaya tidak capek. Ya. Apalagi kendaraan kita sudah periksa baik-baik. Ya, mesinnya, semua yang berhubungan dengan dengan mesin, bahan bakar, udah kita cek semua. Artinya kita pastikan bahwa perjalanan itu pasti aman. Mobil oke, fisik kita oke, Tuhan juga sudah oke. Tapi siapa yang bisa memprediksi, siapa yang bisa mengendalikan, saudara, ketika orang lainlah yang menyebabkan celaka. Tiba-tiba mobil orang lain menyenggol kita, atau mungkin ada tabrakan yang kemudian buntutnya kena ke kita. Itu yang saya katakan di luar dari kendali kita. Nah, begitulah saudara kehidupan ini. Kita sudah berhati-hati, sudah berdoa, Tuhan jagai, kawali hidup saya, kawali pikiran saya, kawali hati saya. Supaya bangun pagi saya nggak memikirkan hal yang tidak baik. Lalu kemudian saudara betul-betul jaga perilaku, jaga perkataan. Tapi bisa saja ada orang lain yang menginginkan kita menjadi salah. Itu kan tidak bisa kita kendalikan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi saya tidak ingin bicara lagi tentang marilah kita mengendalikan perkataan. Anggaplah itu sudah untuk khotbah anak-anak ABG. Sudah untuk khotbah anak-anak sekolah minggu. Ini udah dewasa. Maka berhadapan dengan orang-orang dewasa, saya ingin juga memotivasi saudara bertindaklah seperti orang dewasa. Oke, kita hidup hati-hati, berpikir pun hati-hati, pilih-pilih, tidak ingin memikirkan yang kotor-kotor. Berkata-kata pun hati-hati, pilih-pilih, tidak ingin berkata yang kotor. Semua kita lakukan dengan baik, tapi bisa saja keadaan menjadi berubah karena ada orang lain yang menyebabkan sesuatu. Nah, saudara tahu bahwa di dalam Alkitab untuk hal seperti ini Allah lindungi. Allah akan bela. Allah akan kondisikan supaya umat Tuhan tidak akan disusahkan atau bahkan tidak akan dipermalukan. Makanya di dalam kitab Ulangan 19, saya baca dari ayat 1 dulu sampai ayat yang ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Cukup panjang ayat-ayatnya ya, saudara. Tapi membaca itu saya selalu katakan kita membaca itu sebenarnya sama dengan kita mendengar khotbah. Dari siapa yang mendengar khotbah? Dari yang menulis kitab ini. Ulangan 19 dari ayat 1. Apabila Tuhan Allahmu sudah melenyapkan bangsa-bangsa yang negerinya diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah, dan engkau sudah menduduki daerah mereka, dan diam di kota-kota dan rumah-rumah mereka, maka engkau harus mengkhususkan 3 kota di dalam negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Jadi nanti, ini bicara nanti kalau mereka sudah sampai di Kanaan, harus ada 3 kota yang dikhususkan saudara untuk satu maksud tertentu. 3, pertama 3, nanti ditambah 3 lagi, totalnya ada 6. Ayat 3, engkau harus menetapkan jauhnya jalan dan membagi dalam 3 bagian wilayah negeri yang diberikan Tuhan Allahmu untuk dimiliki olehmu supaya setiap pembunuh dapat melarikan diri ke sana. 3 kota ini diatur saudara supaya tiap kota mewakili wilayah. Wilayah bagian di utara, wilayah bagian tengah, dan wilayah bagian selatan. Yang di utara ada Golan namanya. Yang di tengah itu ada Sikem namanya. Nah nanti yang di selatan ada Hebron. Itu 3 kota yang pertama. Kota-kota itu disebutkan nanti di dalam kitab Yosua. Tapi yang jelas 3 kota ini harus mewakili satu daerah. Jadi daerah utara 1, daerah tengah 1, daerah selatan 1. Nah itu saudara mesti lihat petanya, baru tahu ya pemetaannya.
Lalu kemudian tadi ayat 3 berkata, kota-kota ini diperuntukkan bagi pembunuh-pembunuh yang ingin mendapatkan persidangan secara layak. Sebelum mereka betul-betul diputuskan bersalah atau tidak. Artinya bahwa Allah sudah menyediakan satu tempat, di mana tempat ini dikhususkan bagi orang-orang yang berbuat salah, pembunuh ini yang membunuh, tapi tidak sengaja, agar terhindar dari penghakiman secara massal. Manusia kan suka menghakimi, main hakim sendiri. Ya, benar atau salah itu nomor 2. Nomor 1 adalah saya lihat dia bikin salah, kita balas, kan begitu. Betul kan ya? Itulah kita hidup di dalam dunia yang memang sudah serba sulit untuk dikendalikan. Makanya kalau ada hal-hal di luar kendali saudara, maka saudara tahu di situ saudara perlu Tuhan. Yang masih bisa saudara kendalikan, kendalikan. Makanya begitu susahnya hidup di zaman ini, Bapak Ibu Saudara. Susah sekali. Karena yang bisa kita kendalikan saja, kadang orang malas mengendalikannya. Mulut kita, bisa nggak kita kendalikan? Bisa, tapi kadang malas. Akhirnya ketika malas dikendalikan, dari mulut ini, ngomonglah kemudian, saudara, seluruh penghuni di Taman Safari. Karena nggak dikendalikan. Gitu. Padahal itu bisa dikendalikan. Perbuatan-perbuatan kita bisa harusnya dikendalikan. Tapi karena ada orang yang malas mengendalikannya, akhirnya yang dilakukan perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan yang melanggar bahkan undang-undang hukum pidana. Nah gitu. Itu saja masuk dalam klasifikasi bisa dikendalikan, tapi malas dikendalikan. Sudah jadi masalah, saudara. Sudah bisa jadi masalah. Apalagi yang betul-betul tidak bisa saudara kendalikan. Seperti perbuatan jahat orang, rancangan jahat orang, kan kita nggak bisa kendalikan itu. Maka saya katakan hati-hati, hidup sekarang jauh lebih sulit. Sebab ternyata yang bisa dikendalikan manusia saja seringkali lost, seringkali hilang. Nah Allah sudah mengatur begitu rupa, supaya situasi yang tidak bisa dikendalikan, itu paling tidak masih dapat mengamankan manusia itu, menjamin hak hidup manusia itu. Yang paling dekat adalah dari main hakim sendiri. Jadi nanti ada tempat 3 kota ini yang disebut sebagai kota isolasi untuk para pembunuh-pembunuh. Nah siapa kategori pembunuh? Ayat 4. Inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana dan boleh tinggal hidup. Apabila ia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia sebelumnya. Misalnya, apabila seorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu, ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon kayu, mata kapak terlucut dari gagangnya lalu mengenai temannya sehingga mati, maka ia boleh melarikan diri ke salah satu kota itu dan tinggal hidup. Keadaan yang tidak terkendali kan saudara. Yang gak kita sengaja memang, dan memang gak bisa disengaja. Kecuali kalau kita bacok orang itu sengaja. Ini kan yang mau ditebang itu pohon, lalu tiba-tiba mata kapaknya itu lepas, kena kepala orang. Lalu kemudian orang itu mati. Nah kan kita gak sengaja. Tetapi masalahnya ayat yang ke-6, maksudnya supaya jangan penuntut tebusan darah sementara hatinya panas dapat mengejar pembunuh itu karena jauhnya perjalanan, menangkapnya dan membunuhnya. Padahal pembunuh itu tidak patut mendapat hukuman mati karena ia tidak membenci dia sebelumnya. Itulah karena kecenderungan orang main hakim sendiri. Itu bukan penyakit akhir zaman. Main hakim sendiri itu sudah penyakit dari perjanjian lama. Saudara. Dan itu yang saya katakan tadi, situasi yang gak bisa kita kendalikan. Ayat 7. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu, demikian 3 kota harus kau khususkan.
Dan jika Tuhan Allahmu sudah meluaskan daerahmu nanti, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dan sudah memberikan kepadamu seluruh negeri yang dikatakannya akan diberikan kepada nenek moyangmu, apabila engkau melakukan dengan setiap perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan mengasihi Tuhan Allahmu dan dengan senantiasa hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka haruslah engkau menambahkan 3 kota lagi kepada yang 3 itu. Supaya jangan tercurah darah orang yang tak bersalah di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milikmu, dan hutang darah melekat kepadamu. Tapi di ayat 11 sampai ayat 13 tidak berlaku bagi yang dengan sengaja membunuh karena sudah ada kebencian. Ya, itu ayat 11 sampai 13. Kalau dia nyata-nyata membunuh orang karena dia benci, dia membunuh orang karena memang dia sudah merancangnya, maka mau sembunyi kayak dia di salah satu dari 6 kota ini, Allah tidak akan pagari hidupnya. Ya sudah, silakanlah dia dibunuh oleh perbuatan main hakim sendiri. Karena di dalam masa itu orang yang berbuat dosa memang akan mendapat ganjarannya sebesar perbuatannya. Makanya ada hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau dia nabok orang, saudara, sampai giginya patah, maka dia harus dibales juga sampai giginya patah. Oh, mau nggak saudara? Nggak mau kan? Maka jangan nabok orang. Gitu. Kalau nabok orang sampai pipinya peyot, maka dia harus dibuat sama. Ditabok sampai pipinya peyot. Nggak mau kan? Tapi sudah begitu pun, saudara, hukum Tuhan dijaga, orang Israel tetap nekat. Mereka tetap melakukan saja apa yang mereka pandang baik. Hanya karena apa? Perbuatan harus dibalas perbuatan. Nah begitu loh. Perbuatan baik dibalas perbuatan baik, perbuatan yang tidak menyenangkan dibalas perbuatan tidak menyenangkan. Yang mereka lihat itu adalah hasil akhirnya, tapi mereka tidak melihat prosesnya bagaimana. Nah karena itulah Tuhan menjamin keselamatan dari orang-orang ini yang tidak sengaja untuk berbuat salah ini. Dengan dihukum, dengan disediakan 6 kota. Jadinya akhirnya 6 kota. Nah saudara lihat awalnya 3. Tapi kemudian nambah 3. Pertambahan ini karena apa? Alkitab bilang tadi, kalau nanti Tuhan akan perluas daerahmu. Gitu. Nanti kalau saudara belajar kitab Yosua, habis kitab ulangan ini kita akan belajar kitab Yosua. Maka saudara akan dapati satu kebenaran yang begini bunyinya. Ketika orang Israel masuk ke Kanaan, maka daerah awal yang ditetapkan mereka dalam batas utara sampai ke selatan itu sudah dibagi menjadi 13 bagian. 13 bagian. Kenapa? Karena Yusuf mendapat 2 bagian. Efraim sendiri, Manasye sendiri. Jadi dibagi 13. Tapi selang beberapa waktu kemudian suku Dan datang kepada Yosua. Ini saya cerita dulu sedikit supaya saudara tahu. Suku Dan datang kepada Yosua lalu berkata, Yosua, kami ini banyak anak cucu kami. Tapi wilayah yang kau kasih terlampau kecil. Apa yang harus kami buat? Lalu Yosua bilang, ya sudah, kalau kau mau, jalanilah wilayah utara, di ujung perbatasan utara, bukalah daerah baru bagimu di sana. Nah suku Dan karena memang sudah sesak saudara ya, di tempat pertama mereka, maka mereka pergilah ke ujung perbatasan, mendekati wilayah Sidon, daerah perbatasan antara Israel itu dengan Libanon. Lalu mereka membuka di sana satu tempat yang kemudian menjadi wilayah mereka. Nah itu yang disebut dengan wilayah perluasan. Begitu juga Yehuda pada akhirnya memperluas wilayah mereka ke selatan saudara. Sampai bahkan menembus wilayah batas selatan yang berdekatan dengan Mesir. Itu di peta awalnya. Nah barulah terjadi perluasan.
Karena otomatis daerah makin luas, maka 3 kota ini menjadi tidak cukup, menjadi tidak proporsional untuk mereka yang masih jauh jaraknya. Maka ditambahkan 3. Jadi 6 saudaranya, yang paling utara dapat lagi 1, yang paling selatan dapat lagi 1. Supaya ketika terjadi perbuatan dosa yang tidak sengaja, cepat bagi mereka atau singkat bagi mereka untuk mendatangi kota perlindungan ini. Sehingga makin cepat juga mereka mendapatkan hak hidup sampai persidangan. Kalau nanti kalau kotanya sedikit dan jauh, nanti yang ada saudara yang mau menuntut balas ini mengejar, menangkapnya, dia jadi mati konyol. Jadi Allah buat begitu banyak sekali 6 kota, dan itu cukup banyak saudara untuk wilayah Israel. Kota-kota yang disebut dengan kota perlindungan. Hanya untuk menjamin hak hidup seseorang yang tidak sengaja membunuh. Yang tidak sengaja berbuat dosa. Tapi supaya saudara tahu bahwa orang yang tidak sengaja berbuat dosa ini pun untuk mendapatkan pemulihannya nyata tidak sesingkat yang kita duga. Coba kita lari dulu ke Yosua pasal 20. Yosua pasal yang ke-20. Yosua pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 lah kita baca ya. Yosua pasal yang ke-20, di situ juga ditulis kota-kota perlindungan. Tapi lebih lengkap di sini aturannya. Ini saudara bandingkan. Kita baca ya. Yosua 20 dari ayat 1 sampai 6. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Katakanlah kepada orang Israel begini. Tentukan bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa. Supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Masih sama ya, seperti tadi di kitab Ulangan. Ayat 4. Apabila ia melarikan diri ke sana, ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Jadi nggak langsung masuk sembunyi, saudara. Dia harus melaporkan itu kepada tua-tua kota, melaporkan perbuatannya. Jadi dia diminta harus jujur, apa adanya, jangan disembunyikan. Dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Ayat 5. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya. Sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu, dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Jadi oleh tua-tua kota dilindungi. Kalau nanti yang mau membalas datang, maka tua-tua Israel inilah yang akan mengusirnya. Udah, dia kan sudah sama kita. Dia sudah kita lindungi sampai nanti jalannya persidangan menentukan orang ini harus dihukum atau tidak. Dilindungi saudara ya. Tapi saudara ayat yang ke-6. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili. Sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Oh, lama apa enggak kira-kira? Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Sambil nunggu sidang, putusan sidang keluar. Itu pun saudara, meterainya cuma satu, nunggu imam besar mati. Nah kalau imam besar umur panjang, selesai sudah. Ya. Kalau imam besarnya umur panjang, imam besarnya ternyata umurnya lebih panjang dari orang yang tidak sengaja membunuh. Ya bisa saja orang ini mati duluan, imamnya belum mati, dia mati duluan. Itu bisa saja terjadi, saudara.
Jadi jangan saudara pikir bahwa ternyata kita nggak sengaja bikin dosa saja. Kalaupun toh mendapatkan perlindungan, hak hidup, tidak serta-merta kita ingin cepat dan kemudian ingin bebas semau kita. Ada aturannya. Maka saya katakan hati-hati sekali menjalani hidup ini. Hati-hati saudara. Kita berbuat salah langsung ketangkep, jeblos di penjara. Ujung-ujungnya masa hukuman bisa ditambah. Kayak ada kan orang di TV ditambah masa hukumannya. Menjadi 3 kali lipat saudara. Bayangin tuh. Apa enggak stres dia. Ya. Dari sekian 3 kali lipat dia dapat. Jangan-jangan dia udah tua nanti keluar dari penjara. Udah pakai tongkat dia keluar dari penjara. Gitu. Mending kalau masih bisa keluar saudara ya. Tapi kita bertindak hati-hati dan orang kemudian mensiasati begitu rupa supaya kita menjadi orang yang bersalah. Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan untuk lolos dari kondisi itu. Kalaupun Allah memberikan pengampunan dan kebebasan kepada orang ini, putusan sidang apapun yang sudah ditetapkan itu belum berlaku untuk dia bebas sampai menunggu imam besarnya mati dan diganti. Karena hukum berlaku mengikat ketika seseorang hidup. Tapi dalam hal ini karena lewat imam besarlah hak hidup pembunuh tidak sengaja ini dijamin, maka hukum akan mengikat hidup dari imamnya. Itu PL saudara. Kalau kita hidup di zaman perjanjian lama begitulah susahnya. Tapi dari sini kita dapat pesan moralnya. Hati-hatilah dalam menjalani hidup. Sebelum ngomong pikir dulu. Sebelum bertindak pikir dulu. Setuju? Jangan jadi kayak Petrus. Mikirnya belakangan, ngomongnya dulu. Nanti jadi salah. Salahnya di mana? Salahnya menyangkal Yesusnya itu loh. Karena terlampau cepat ngomong, mikirnya belakangan. Baru, aduh saya tadi ngomong apa ya? Waduh salah nih saya ngomong. Ya sebelum salah, pikirin dulu ngomongnya. Makanya berhati-hatilah saudara sebab banyak orang bisa menuntut kita. Walaupun sebenarnya tidak langsung dirugikan. Saudara kan ingat ada cerita dari seorang gubernur yang dulu yang tanpa maksud apapun sebetulnya mengucapkan sesuatu yang sebenarnya tidak salah-salah banget, tapi akhirnya bisa dibikin salah sampai akhirnya konsekuensinya jadi orang bersalah, jadi orang yang terhukum. Itulah makanya jadi anak Tuhan itu saudara hati-hati. Dengan begitulah kita tahu ternyata menjaga hidup ini untuk layak di hadapan Tuhan. Saudara bisa pikirkan ya seperti apa effortnya, seperti apa susahnya. Tapi itu bukan untuk menyusahi saudara, ikut Tuhan itu susah banget, tidak. Ikut setan juga susah loh saudara, jangan saudara pikir gampang. Saudara pikir aduh ikut Tuhan susah, udah saya ikut setan aja, susah ikut setan. Kalau gak percaya tanya sama yang pernah ikut setan. Susah itu ada doanya juga. Karena ada yang pernah bersaksi kan kalau saudara pernah tahu. Seorang komedian juga yang pernah terjebak dengan dia mungkin tertipu atau terperdaya gitu. Akhirnya masuk komunitas dan itu gereja setan. Oh ada pujian penyembahannya. Saudara ada doa-doanya. Lo ikut setan juga susah. Jangan saudara pikir nanti saya ikut Tuhan susah. Saya ikut setan lo Tuhan. Tuhan mah diancam saudara. Tuhan bilang ikut aja sono, gitu. Sama-sama susah, mau ikut siapa? Ikut orang juga susah, betul tidak? Semua susah, ikut majikan juga susah. Jangan nanti gara-gara omongan saya, saudara protes sama majikan saudara. Semua yang namanya ikut orang itu susah, saudara. Mau ikut Tuhan susah, di luar Tuhan pun saudara mengikut siapapun tetap susah. Ikut daging itu yang enak. Cuman itu saudara, ikut daging yang enak. Ya.
Tapi kan Alkitab bilang ikut daging dan ikut setan sama saja konsekuensinya. Nah itu hal yang paling prinsip saudara. Maka dari sini kita mendapatkan satu pelajaran. Bahwa kebebasan yang diberikan oleh seorang tua-tua tadi. Plus imam. Walaupun kebebasan itu kita nggak bisa pikirkan seperti halnya waktu normal, oh kita bebas jalan-jalan keluar kota. Sebebas-bebasnya pembunuh yang tidak sengaja ini diberikan kebebasan, maka dia cuma bisa jalan-jalan ya di kota itu saja. Nggak bisa keluar kota. Kalau dia keluar kota lalu ketangkep sama yang tadi mau membalas dendam, maka dianggap ya sudah selesai. Jadi sebebas-bebasnya pembunuh yang tidak sengaja ini, dia hanya bisa membawa dirinya di kota perlindungan itu. Jauh dari keluarga, iya. Harus keluarga yang datang besuk. Maka saudara tahu bahwa kita anak Tuhan itu diberi kebebasan. Bebas. Iman kita itu membebaskan kita. Tapi bebasnya itu ada syarat. Gak bebas urakan. Gak bebas semaunya. Tapi bebas dengan aturan. Nah aturan ini memang bisa saja bikin tidak bebas. Mau ke sini gak boleh. Mau bikin ini gak boleh. Mau itu gak boleh. Harus begini, aduh belum tentu saya mau. Bagaimana kita bisa menilai kebebasan dan menjalankan kebebasan di dalam aturan yang seperti ini? Cuman satu, girangkan hati. Setuju gak? Misalkan, oleh karena satu hal, saudara kemudian hanya disuruh untuk tinggal di rumah. Nggak boleh keluar rumah. Lalu saudara bilang, hidup saya nggak bebas. Atau saudara mau jadi orang bebas di rumah. Gimana mau bebas Pak? Udah jalan 3 langkah tembok. 3 langkah tembok. 3 langkah tembok. Mana bebas gitu. Susah kan ya. Jalan 5 langkah, udah kali misalkan begitu. Mana bisa bebas? Girangkan hati itu. Girangkan hati. Walaupun kiri kanan kita cuma tembok doang. Tapi kalau di dalam ruangan itu, dalam waktu-waktu yang kita punya, kita bisa berbuat sesuatu. Misalkan apa, kita baca Alkitab, kita berdoa, kita meringkas Alkitab, kita susun lagu-lagu gitu ya. Kira-kira waktu saudara habis nggak dengan kesibukan? Habis. Saya ingat ada cerita di Perang Dunia Kedua. Seorang jenderal dari negara Normandia. Dari negara Normandia. Itu kalau saudara sekarang lihat di peta, mungkin nggak ada Normandia itu ya, tapi itu wilayah yang masih tercakup dengan wilayah Inggris Raya begitu. Ditangkap saudara oleh Nazi Jerman. Lalu dia dikurung di satu sel. Sel itu besarnya hanya 2x2. Seberapa 2x2? Sebesar toilet. Dia dikurung di sel itu yang cuman sebesar toilet. Di situ dia harus tidur, di situ dia harus buang air besar, kecil, sedang, di situ semua. Di situ dia harus makan. Dan dia dikurung itu selama 3 tahun. Ternyata saudara, yang mengalami nasib sama seperti dia, itu ada banyak orang. Jadi sama Nazi Jerman, rupanya sengaja dibuat begitu karena dalam pikiran Hitler, orang-orang yang sudah stres ini pelan-pelan pasti akan membocorkan rahasia dari keamanan mereka. Sudah stres, ayo ngaku. Kalau kamu mengaku saya bebaskan. Nah,
Dibuat seperti itu, dikondisikan supaya memang dengan ruangan sempit itu mereka stres, akhirnya mereka ngaku, nyerah dan ngaku. Beberapa yang lain saudara karena memilih tidak mau menyerah, tetapi tidak bisa membebaskan diri mereka. Rata-rata mereka mati di dalam tahun-tahun mereka disekap. Tapi satu orang ini, jenderal ini, sampai ketika Nazi Jerman berhasil dikalahkan oleh tentara sekutu, maka berakhirlah Perang Dunia Kedua itu, saudara, ya. Masih hidup dia. Ketika dia kemudian dikeluarkan dari penjara, banyak kemudian wartawan-wartawan Amerika menanyai, kenapa teman-temanmu mati? Gede selnya sama, saudara, diperlakukannya sama. Kenapa teman-temanmu mati, tapi kamu tidak? Adakah perlakuan spesial dari tentara Nazi? Enggak, dia bilang. Yang membuat saya itu tidak mati adalah karena saya selalu bersuka cita. Bangun tidur, saya buat hati saya bersuka cita. Mau tidur, saya buat hati saya bersuka cita. Kaget wartawan-wartawan. Ternyata rahasia besar dari awet hidup adalah sukacita. Saudara mau awet hidup? Mau enggak? Saya kasih ramuannya nih sekarang. Kalau mau awet hidup, panjang umur gitu ya. Walaupun hidup sudah sulit, dunia ini seperti penjara buat kita. Panjang umur itu cuma satu rahasianya. Sukacita. Kalau nggak sukacita, saudara, ini pembunuh yang tidak sengaja. Pasti stres dia. Dia akan menyesali nasibnya. Aduh, sudah saya berbuat dosa nggak sengaja. Masih begini juga nasib saya. Bisa jadi stres dia. Tapi karena seseorang memang harus diajar. Dan Allah memang juga mengkondisikan hal itu. Umat Tuhan itu kalau engkau ingin hidup, jangan cuman karena menghitung berkatnya tok. Tapi hitunglah sukacita yang saudara bisa nikmati tiap hari. Saudara mau bersukacita? Amin. Supaya minggu depan saya lihat saudara. Kan gitu. Jadi kalau saudara minggu depan ada, artinya saudara masih bersukacita. Kan gitu. Kalau minggu depan gak ada, jangan-jangan hilang sukacita ini. Ya. Hari Sabtu kemarin itu, saya pergi ke satu tempat, saya mengunjungi beberapa orang. Lalu setelah dikunjungi, jadi kemudian tetangga iri. Pak, kok saya nggak dikunjungi gitu? Ya, Bapak kan baik-baik saja, saya bilang gitu. Lagi pula memang karena itu sudah 4 tempat kita kunjungi. Bapak kan baik-baik saja. Ternyata saya baru ngeh, Bapak ini ikut rombongan kita, kunjungi juga gitu. Baru terakhir karena di gang itu, Bapak ini mau pulang. Lalu dia bilang, saya mau pulang Pak, Bapak mau mengunjungi rumah saya enggak? Kita udah ngobrol satu rombongan, nanti saya kunjungi, gampang itu. Saya kunjungi, karena toh Bapak kan ikut berdoa untuk orang lain, artinya Bapaklah yang punya hati yang sukacita. Gitu toh. Bapaklah yang bisa menularkan sukacita kepada orang, berarti kalau gitu waktu kunjungnya nanti kita tunda. Gitu ya. Tapi untuk orang-orang yang sudah mulai kehilangan sukacita, itu yang kemudian harus kita kunjungi. Nah gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, saudara ingin bersukacita? Kalau saudara hilang sukacita nanti saya kunjungi. Kan gitu. Tapi biarlah sukacita ini tetap diam di dalam kita sehingga bebaslah hidup kita saudara. Karena pada dasarnya apapun yang kita buat orang lain tetap bisa menyalahkannya. Jadi anak Tuhan kan gak enak. Sudah buat yang benar tetap aja dianggap salah. Sudah berkata yang benar tetap aja dianggap ngomong salah. Jadi kan dunia kita sempit. Jadi serba salah. Kan begitu. Mau buat ini salah, mau buat itu salah. Tapi apakah karena hal itu kemudian kita jadi orang yang ngambekan?
Udah kalau gitu saya nggak mau begini. Udah kalau gitu saya nggak mau begini. Kan nggak juga. Hidup harus berlanjut dan bahwa kehidupan kita harus tetap menampakkan Kristus, itu kan amanat. Itu perintah Allah. Tapi karena kita tahu bahwa lingkungan kita itu jahat dan bisa-bisa menjahati kita, bahkan bisa-bisa mendakwa kita. Belum lagi ditambah yang tinggal di udara. Kalau yang tinggal masih nempel di tanah, itu masih bisa hilang timbul. Tapi Alkitab bilang yang tinggal di udara, penguasa udara ini 24 jam mengawasi saudara. Betul tidak? Kalau yang masih nampak di tanah, itu bisa tahu-tahu sembunyi, bisa tahu-tahu nongol. Tapi kalau penghulu di udara, 24 jam dia nongol terus saudara. Hanya saudara nggak lihat. Tapi dia lihat saudara. Wah ini tante ini lagi kebaktian nih. Ya kita diamin dulu, dia lagi kebaktian. Mungkin hatinya lagi kuat. Ntar di rumah baru kita goda. Wah gitu kan. Ntar di rumah baru kita recokin dia. Siapa tahu dia jadi orang yang marah. Setan kan tahu kalau saudara di sini itu nggak bisa diganggu. Betul kan? Kalau lagi di gereja setan nggak mau ganggu saudara. Kenapa? Karena setan tahu saudara lagi kuat-kuatnya. Apalagi lagi dengar khotbah. Tapi nanti keluar pulang, setan tahu nih saudara nyari apa, di sini mulai mikir apa, kebaktian udah selesai, gue lagi nyari hoki, setan ganggu tuh semua. Gitu. Jadi kalau saudara keluar dari pintu gereja mau pulang, tiap jalan, tiap langkah, dalam nama Yesus, setan keluar. Dalam nama Yesus. Tapi memang kan begitu saudara, kita bilang bahwa kita dikelilingi oleh banyak sekali ancaman. Tapi bebaskanlah hatimu, pertama adalah dengan kendalikan hidup, perkataan, pikiran, kendalikan itu. Yang kedua, bersuka cita, itu saja. Sementara nanti Allah yang akan membela kita. Bahkan dia sebagai imam besar, tidak perlu nunggu mati kan, sampai kemudian kita bebas. Justru bahkan dengan kematian anaknya, kita sudah dibebaskan. Sekali dia mati, kebebasan itu untuk seterusnya. Maka di dalam Ibrani 4 ayat 14 ditulis begini. Ibrani 4 ayat yang ke-14. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 deh kita baca. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Imam besar kita itu betul-betul suci. Lalu ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kalau orang Israel dulu untuk mendapatkan kebebasannya, si pembunuh yang tidak sengaja ini harus tunggu putusan hakim dan kematian imam. Maka bagi kita anak-anak Tuhan saudara, itu berjalan sekaligus melalui kematian Yesuslah, putusan bebas itu sudah datang dijamin dari sorga. Artinya apapun yang saudara lakukan, asal saudara lakukan sebagai orang benar. Ya, garis bawahi itu saudara. Apapun yang saudara buat sebagai orang benar, maka Tuhan akan bela saudara. Orang jahati saudara, Tuhan bela. Karena imam besar kita melintasi segala langit. Tahu artinya apa? Dari ujung ke ujung, dia yang akan periksa siapa yang sedang dijahati orang. Kalau dulu di PL, pembunuh yang tidak sengaja yang mesti lari cari tempat.
Tapi imam besar kita melintasi semua langit. Nggak usah lagi perlu kita cari tempat yang aman di mana sih ada tempat aman di dunia ini? Tidak ada. Tapi karena imam besar kita melintasi segala langit, maka tempat paling aman yang kita punya hanyalah datangi Tuhan. Setuju? Datangi Tuhan. Di tempat Tuhan itulah yang paling aman. Maka saya cerita lagi saudara ya. Saya cerita lagi. Dulu ada pernah seorang petualang yang memang kerjaannya hanya mencari harta karun. Rupanya ini bukan cuman film model Indiana Jones kayak dulu ya. Ada memang sudah peninggalan-peninggalan gitu ya, artefak-artefak yang terkubur itu dicari. Nah satu ketika si petualang ini dikejar oleh para perompak. Para perompak itu ingin merampok barang-barang yang ditemukan yang memang berharga. Kayak patung-patung apa segala macam itu ya. Arca-arca yang terkubur dia bisa temukan. Nah rupanya ketahuan sama perompak-perompak ini, sama begal-begal. Diincerlah dia saudara. Yang dia takutkan adalah kalau dia dibunuh. Kalau cuman sekedar ngerampasin barang-barang gak apa-apa. Tapi karena dia takut dia juga ikut terbunuh. Maka dia lari secepat mungkin. Tapi karena jumlah dari begal ini ternyata banyak. Dia dikurung. Maka dalam keadaan yang terjepit dia cuman berdoa, Tuhan tolong. Saya hanya butuh Tuhan supaya saya selamat. Tahu yang Tuhan buat apa saudara? Nggak jauh dari dia berdiri itu ada satu pohon. Pohon besar yang kemudian berlubang. Kayak semacam goa. Goa kecil saja gitu. Bukan goa di batuan tapi goa di dalam pohon. Pohonnya berlubang. Gitu. Nah, waktu dia mau masuk itu dia lihat ada jaring laba-laba. Dia pikir kalau seandainya saya masuk pun itu kan namanya goa di pohon kan nggak akan dalam saudaranya. Kalau goa di batu gitu pasti dalam atau di gunung pasti dalam. Pohon kan seberapa dalam sih pohon? Kayak pohon beringin aja taruhlah yang paling besar. Lalu kemudian ada bolongan kecil kan paling juga kelihatan gitulah. Ya, apalagi orang melongok begini dapat pasti. Tapi herannya Tuhan bikin. Tuhan taruh di hatinya. Masuk aja ke dalam goa itu. Masuk aja. Ya udah dia masuk aja. Walaupun resikonya pasti ketahuan karena goanya dangkal. Sambil ini perompak mendekat mengejar. Entah dari mana. Tapi itu Tuhan kirim. Laba-laba saudara. Banyak bikin jaring. Menutup lubang itu dengan cepat. Bayangkan itu. Tuhan kirim pasti itu. Laba-laba bikin jaring. Ditutup lagi saudara. Goa itu. Sehingga ketika perompak datang. Apa yang mereka pikir? Gak mungkin ada orang di dalam sini. Kenapa? Kan ada jaring laba-laba. Jadi akhirnya perompak ini pergi karena gak nemu seorang yang sebetulnya ya kalau sembunyi kayak ya sebutlah hanya sembunyi satu ruas begini. Yang kalau dilongok begini pasti dapat. Tapi karena ada jaring laba-laba itu, maka akhirnya mereka tidak mendapatkannya. Lalu berdoalah mengucap syukurlah seorang petualang ini, dia berkata bersama dengan Tuhan jaring laba-laba itu adalah tembok. Tapi di luar Tuhan tembok setebal apapun itu nanti ibarat seperti jaring laba-laba. Saudara ingat kota Ai, Yeriko dengan tembok tebal Allah bisa merobohkan. Tembok yang dibangun dengan keangkuhan Allah bisa robohkan. Tapi enggak ada tembok di dalam hidup saudara. Tapi saudara menyerahkan diri, Allah buat tembok yang tidak akan tergusur apapun. Itu tandanya Allah bela saudara. Saudara senang punya Tuhan yang bisa membela.
Maka saya katakan berhati-hatilah dengan hidup. Apalagi kita mempunyai imam besar yang melintasi segala langit. Dia tahu yang kita buat, saudara. Dia tahu betul. Kalau kita memang betul-betul berniat untuk mengendalikan hidup kita, maka ketika datang situasi yang tidak terkendali, Allah yang akan mengendalikan hidup saudara. Allah yang akan kendalikan keadaan saudara. Maka kalau Alkitab ajarkan kita untuk mengampuni, Alkitab ajarkan kita untuk mengasihi, maka disitulah harus kita lakukan. Sebab menahan hal ini sama dengan membunuh. Alkitab bilang ada orang yang membunuh seseorang hanya dengan perkataannya. Maka seorang filsuf pernah berkata begini, jangan pernah membunuh seseorang ketika dia menjadi orang besar. Kenapa? Karena nama harumnya tidak akan dilupakan orang. Orang besar itu mau dimatiin dengan cara apapun, nama harumnya tetap akan diingat orang. Bahkan bisa jadi nama jalan, nama gang, nama gedung. Tapi kalau mau membunuh orang tanpa jejak, maka buatlah dulu dirinya memusuhi dulu Tuhannya, memusuhi dulu orang lain, memusuhi dulu dirinya sendiri. Baru ketika kau bunuh orang itu, hilang jejaknya. Ngerti maksudnya saudara? Jadi percayalah kalau kita ikut Tuhan, Tuhan gak mungkin juga sih akan membuat kita tinggal nama harum, enggak. Tapi kalau saudara bisa lakukan itu, waduh luar biasa saudara. Tiba-tiba nanti di daerah Tangki ini ada nama gang pakai nama saudara, misalkan begitu. Ya. Misalkan nih gang depan, nanti namanya berubah jadi nama Haniel Joshua. Tapi kalaupun itu bisa dicapai kan artinya kita betul-betul memperjuangkan hidup kita kepada Tuhan itu secara baik-baik dan secara ketat. Sebab kalau satu saat ada situasi yang tidak bisa kita kendalikan, maka aman kita. Kenapa? Karena kita lihat, karena Tuhan lihat kita layak ditolong. Yang bisa dikendalikan kita sudah kendalikan, yang tidak bisa kita kendalikan Tuhan yang akan kendalikan. Tapi kalau yang bisa dikendalikan saudara pun malas mengendalikannya, maka kita bisa saja saudara menjadi susah untuk ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Jadilah anak-anak Tuhan yang dapat mengendalikan pikiran, perkataan, perbuatan hidup saudara. Supaya ketika ada situasi yang gak dapat dikendalikan, Tuhan yang akan mengendalikannya. Tuhan akan meluputkan saudara, karena saudara layak untuk itu. Dan kita akan ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Ini adalah darah dari imam besar agung kita. Yang tadi Alkitab bilang apa? Kitab Ibrani pasal 4. Mungkin kita perlu baca ulang lagi ya. Ibrani 4 itu tadi ayat yang ke 15. Ini saudara hayati betul-betul Ibrani 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, dia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi imam besar kita, karena dia tahu kelemahan saudara. Apa yang tidak bisa saudara tanggung, ditanggungnya dengan dagingnya lewat perjamuan. Harusnya daging kita yang membayar dosa kita. Harusnya darah kita yang membayar dosa kita. Siapa yang berbuat? Harus bertanggung jawab. Itu rumusnya. Tapi tidak berlaku untuk umat Tuhan. Tidak berlaku untuk orang percaya. Yang tidak bisa kita tanggung, yaitu daging kita membayar dosa kita. Darah kita membayar dosa kita, nggak bisa kita tanggung. Imam besar kita sudah menanggungnya. Dan itu tandanya ada kesempatan kita untuk hidup dengan bahagia. Hidup dengan sejahtera. Walaupun mungkin dunia saudara kecil sekali.
Lingkungan saudara membuat saudara seperti susah bergerak. Dikit-dikit, orang Kristen gak boleh ngomong begini, orang Kristen gak boleh begitu. Sukacita aja. Toh nanti lama-lama mereka yang akan bosan nuding-nuding. Lama-lama mereka bosan menghakimi. Lama-lama mereka yang akan berubah sendiri hatinya. Tapi saudara girangkan hidupmu. Lakukan saja yang saudara bisa lakukan sesuai dengan yang saudara bisa kendalikan. Sisanya Allah bekerja untuk melayakkan saudara, untuk mensejahterakan hidup saudara, dan bahkan membuat umurmu lebih panjang mungkin bahkan. Itulah berkat-berkat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Setia pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam rencanamu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya. Nyanyikan ini dengan kesungguhan. Ku hidup Karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Hanya karena percaya kita kepada Tuhan dan kesungguhan kita untuk menjalani hidup secara ketat. Selama kita bisa kendalikan, kita kendalikan mulut kita, pikiran kita, hati kita, perbuatan kita kendalikan. Maka kita akan menjadi saksi kebenaran dan hidup. Itulah tema ibadah hari ini, saudara. Orang tahu bahwa kita benar-benar susah untuk diajak kompromi. Kita susah untuk kemudian ditipu daya. Karena memang kita mengendalikan hidup kita dengan baik.
sisanya. Kalau ada yang gak bisa kita kendalikan, ada imam besar agung yang melintasi segala langit. Dia tahu keadaan saudara. Dia lihat betul kondisi saudara. Maka dia tidak akan tunggu lama untuk membebaskan saudara. Karena darahnya lah sudah tersedia buat kita. Hidupnya sudah ada, sudah tersedia buat kita. Kapanpun kita berteriak minta tolong untuk mengatasi kondisi yang tidak bisa kita kendalikan, disitulah kelepasan Allah berikan, pertolongan Allah berikan, kebebasan Allah berikan, kelegaan Allah berikan, mujizat Allah lepaskan. Pada kita ada perjamuan Tuhan, darah dan tubuh Tuhan. Inilah bukti bahwa jaminan Allah atas hidup kita masih berlangsung sampai hari ini. Saudara ingin hidup, ambil bagian dengan perjamuan Tuhan. Ada hidup Tuhan di sini. Ada hidup Tuhan di dalamnya. Dan selama kita hidup dengan hidupnya Tuhan juga, maka hiduplah untuk mempermuliakan Tuhan dimanapun saudara berada. Ku hidup karena percaya. Pelayan perjamuan silakan ke depan. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku bukan Tuhan yang telah berjanji dan imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang darimu. Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan roti dan anggur perjamuan Tuhan yang ada di hadapan kami. Kuduskanlah hidup kami supaya kami dapat mengambil bagian dan memperoleh berkat di dalamnya. Sucikan layakkan pelayan-pelayan yang mengambil bagian, supaya kami bersama-sama mendapatkan berkat kehidupan dari Tuhan. Berkati ya Tuhan, dan berkati kami juga yang akan ambil bagian di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara duduk sambil nyanyikan lagu ini, saudara akan dilayani. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan
menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya putih kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya putih lagi sekali. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya. Mari saudara bangkit berdiri. Telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya putih kemenangan Kalau saudara pernah mengalami kemenangan iman, syukurilah. Tandanya Allah masih ada buat saudara. Dan itu tandanya masih ada kesempatan yang sama yang saudara bisa alami kembali. Kalau saudara masih bisa bersaksi bahwa saudara punya pengalaman kemenangan iman, syukuri itu. Artinya saudara masih menjaga imanmu dengan benar. Semua bukan kebetulan, saudara. Tidak mudah seseorang mendapat pertolongan Tuhan sebetulnya. Karena sulit orang untuk percaya kepada Tuhan. Seringkali orang minta bukti dulu. Sementara Allah minta iman kita dulu. Maka apa yang bisa saudara kendalikan, kendalikan. Mulutmu, perkataanmu, pikiranmu, hatimu, kendalikan. Pikirkan Tuhan, ucapkan Tuhan, mengucap syukurlah, sukacita. Selebihnya Allah akan anugerahi kepada kita kemenangan-kemenangan iman yang lebih besar. Karena itu janji Tuhan buat kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara angkat roti di tangan kanan saudara. Dengar dahulu firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam tubuhnya ada kesembuhan. Tubuhnya tercabik, tetapi cabikan-cabikan dagingnya itu yang menyembuhkan bangsa-bangsa. Dia imam besar yang melintasi segala langit. Dia bawa dagingnya untuk menyembuhkan semua orang yang minta tolong padanya. Maka pada kita pun ada kesempatan untuk mengalami itu. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat cawan kita. Dengarkan dahulu firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di dalam darah ada kehidupan. Kita hidup karena darah kita. Tetapi darah kita tidak kekal, maka hidup kita tidak kekal. Darah Yesus itu kudus, maka hanya dialah yang memperoleh kekekalan. Tapi kepada siapapun yang percaya, menerima darah kekekalan,
maka hidup orang itu pun menjadi kekal adanya. Maka pesan Yesus beritakan sampai ia datang, kematian Tuhan. Di dalam kematian Tuhan itulah hidup kita, saudara. Maka hiduplah untuk Tuhan. Karena kematian Tuhan menghadirkan hidup untuk kita. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Dialah malam. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Lagi kiranya Engkau memberkati aku, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada merabah, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan, lindungi umat-Mu, lindungi mereka. Mereka milik-Mu. Lindungi Tuhan dengan sayap-Mu, dengan sayap perlindungan, dengan sayap kemurahan Tuhan. Kalau ada situasi yang tidak bisa mereka kendalikan, harus terjadi dalam hidup mereka, maka disitulah kami mengharapkan kuasa Tuhan bekerja. Bukan semata-mata supaya kami dibebaskan, tapi supaya dunia melihat bahwa Tuhan berpihak kepada kami. Supaya dunia melihat bahwa Tuhan itu ada dan masih berpihak kepada kami orang percaya. Kami yakin Tuhan, Engkau pasti membela kami. Tapi di satu sisi hidup kami harus menjadi kesaksian bagi orang lain, bagi dunia ini. Maka kami ingin dekat hidup kami dengan Engkau. Sekarang sudah ada hidup-Mu di dalam kami. Lewat perjamuan Tuhan ini hidup-Mu ada pada kami. Biarkan hidup Tuhan pada kami dilihat oleh orang lain.
Dan kalau dunia bertindak jahat atas kami, ada pembela, ada imam besar yang akan melindungi. Dan itu Engkau sendiri ya Tuhan. Tapi ajar kami untuk hidup selalu bersuka cita. Ajar kami hidup untuk selalu bersyukur. Karena hanya dengan bersuka cita dan bersyukurlah hidup kami bebas. Kami betul-betul merasakan kebebasan dari Tuhan. Dunia boleh menghimpit kami, dunia boleh mempersempit ruang gerak kami. Tapi karena sukacita, hidup kami bebas. Kami bebas bersaksi, kami bebas memuji Tuhan, kami bebas untuk berdoa, kami bebas untuk merenungkan firman Tuhan. Kami bebaskan diri kami untuk bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Maka Tuhan akan menolong dan membela kami. Berkati umat-Mu, berkatilah ya Tuhan pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati seisi rumah mereka, anak cucu, suami, istri, kerabat-kerabat lain yang tinggal di rumah. Berkati Tuhan. Dan kiranya berkat Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhan mereka dan seluruh anggota rumah. Tuhan cukupkan. Anak-anak Tuhan pasti Tuhan cukupkan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hiburkan yang lemah, hiburkan yang sedang ada di dalam kelemahan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang goyah ya Tuhan. Kami harus menjadi bukti dan saksi bagi dunia ini. Mereka boleh menghimpit kami, tapi kami yang akan kendalikan hidup mereka dengan kekuatan Tuhan. Kami menangkan mereka dengan kekuatan Tuhan, karena hidup kami sudah menjadi kemenangan iman kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati umat-Mu yang sudah mengembalikan milik Tuhan, yang sudah berkorban. Tuhan berkati sesuai dengan iman mereka dan ketaatan mereka. Kami pulang sebentar, Tuhan jagai kami di jalan. Jauhkan kami dari segala bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Kami berjalan bersama dengan Tuhan sampai di rumah juga dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kehidupan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagimu. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala Jemaat yang diberkati bersama kita berkata amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati saudara. Kegiatan-kegiatan ibadah kita berjalan seperti biasa. Hari Selasa ada pelwap, ya. Lalu kemudian mulai Kamis, Jumat, Sabtu ada doa